Dakwah Islam di Nusantara adalah proses penyebaran ajaran Islam ke wilayah kepulauan Indonesia yang dilakukan berbagai cara, seperti perdagangan, pendidikan, seni budaya, perkawinan, dan peran para ulama serta wali songo. Masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7 hingga ke-13. Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India. Peran kerajaan Islam awal. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara pada abad ke-13. Kemudian, Islam menyebar ke Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan wilayah lainnya melalui jaringan perdagangan. Dakwah oleh para ulama dan wali songo, seperti Sunan Kalijaga, yang mengajarkan Islam melalui seni, seperti wayang kulit. Sunan Giri mendirikan pesantren dan mengembangkan pendidikan Islam. Penggunaan seni dan budaya lokal. Para pendakwah memanfaatkan seni seperti wayang, musik, dan sastra untuk memperkenalkan ajaran Islam. Perkembangan kerajaan-kerajaan Islam. Setelah Samudra Pasai muncullah kerajaan Islam lain, seperti Malaka, Demak, Banten, dan Gorontalo. Pembentukan tradisi Islam Nusantara. Setelah Islam diterima luas, muncullah tradisi khas yang memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal, seperti Maulid Nabi, ziarah kubur, dan tradisi selamatan. Penyebaran ke seluruh Nusantara melalui perdagangan, perkawinan antar etnis, dan pendidikan. Islam menyebar ke berbagai wilayah, termasuk daerah pedalaman. Teori Makkah atau teori Arab disebarkan oleh Haji Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamkah, dan teori Mekah menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah dari Mekah atau Arab. Ternyata pada abad ke-17 Masehi, para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus, bahkan dijadikan motivasi atau pendorong utama. Mereka datang ke Nusantara. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan keturunan Nabi Muhammad SAW, dan dakwah ini melalui jalur perdagangan antara Indonesia dan Arab. Perdagangan ini telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Teori Gujarat ini adalah teori masuknya ajaran agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara melalui perdagangan yang berasal dari Gujarat. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Orang yang menyebarkan teori Gujarat yaitu Bijanepel yang berasal dari Belanda. Teori Gujarat masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan melebar sejak awal Hijriah, abad ke-17 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan pedagang ke Nusantara. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibandingkan pedagang Islam. Teori Persia adalah agama Islam masuk di Indonesia dibawa oleh pedagang Persia. Orang yang menyebarkan teori Persia yaitu Hussein Dejjadiningrat. Teori Persia masuk ke Indonesia pada tahun 13 Masehi. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang Iran.
Ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Dalam menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia sebab dibawa oleh peraturan Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Orang yang menyebarkan teori Cina yaitu Slamet Mulyana atau Sumanto Al-Qurtubi. Teori Cina masuk ke Indonesia pada tahun ke-9 Masehi. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Oleh berbagai golongan, yaitu 1. Perdagangan. Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11, seperti perdagangan Arab, Persia, dan India, membawa agama Islam ke Indonesia. 2. Mubalik. Mubalik adalah orang yang menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain atau juru dakwah, seperti ulama, kiai, syekh, dan ustadz. 3. Sufi. Sufi adalah orang yang mengerti ilmu tasawuf dan dapat membantu seseorang untuk tetap berada di jalan Allah SWT dan tidak berlebihan dalam hal duniawi dan tetap fokus pada iman dan takwa. 4. Para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali yang terkenal adalah Wali Songo atau Wali 9, yaitu 1. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. 3. Sunan Bonang atau Raden Maulana. 4. Sunan Giri atau Prabu Satmata. 5. Sunan Derajat atau Syahrifuddin. 6. Sunan Gunung Jati atau Syahri Hidayatullah. 7. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. 8. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid. 9. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Cara-cara dakwah di Nusantara. Para dai dan mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Perdagangan. Proses Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam, dan mereka memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya, dan jujur. Hal ini yang menjadi daya tarik sehingga banyak penduduk Nusantara secara sukarela masuk Islam. 2. Perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan, disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam. 3. Pendidikan. Para mubalik mendirikan pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini terdiri sejak pertama kali Islam masuk ke Indonesia, dan nama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berada di tiap daerah, seperti pesantren, surau, dan meunasah. 4. Hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara juga pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat, seperti menjalin silaturahmi, bekerja sama, gotong royong. Mereka lakukan bersama penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. 5. Kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan tetapi digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat, dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Leo Seu Mawe atau Aceh Utara sekarang. Kerajaan ini didirikan sejak tahun 1267 Masehi. Raja pertama Samudra Pasai yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Ia memerintah tahun 1285 sampai 1297. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai mulai mundur dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Kerajaan Pasai berakhir pada tahun 1525 Masehi. 2.
Kedua, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah sekarang dikenal dengan Kabupaten Aceh Besar. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus pendiri Kerajaan Aceh yaitu Sultan Ali Mughayat Shah dari 1514 sampai 1528 Masehi. Ali Mughayat meluaskan wilayah kekuasaannya ke daerah Pide yang bekerja sama dengan Portugis. Kemudian ke Pasai pada tahun 1524 Masehi. Dengan kemenangannya terhadap kedua kerajaan tersebut, Aceh dengan mudah melebarkan kekuasaannya ke Sumatera Timur dan Sultan Ali Mughayat Shah meninggal dunia pada tahun 1530. Setelahnya, tahta Kesultanan Aceh Darussalam dipegang oleh putranya yang sulung yaitu Sultan Salahuddin. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda dari 1607 sampai 1636. Pada masa ini, Aceh menjadi kerajaan besar yang menguasai perdagangan dan menguasai wilayah-wilayah penghasil lada. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi dan digantikan oleh menantunya yaitu Sultan Iskandar Stani dari 1636 sampai 1641 Masehi. Masa pemerintahannya tidak lama karena ia tidak memiliki kepribadian dan kecakapan yang kuat seperti Sultan Iskandar. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam dan terbesar di Persia Utara Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Beliau merupakan putra Prabu Kartabumi, seseorang raja Majapahit. Setelah tahta ayahnya jatuh ke tangan Gilindra Wardana dari Kelindaha dan Demak menjadi terancam, terjadilah peperangan antara Demak dan Majapahit yang dipimpin oleh Gilindra Wardana dan keturunannya. Majapahit mengalami kekalahan dan pusat kekuasaan bergeser ke Demak sejak itu. Demak berkembang menjadi besar dan menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah diganti oleh putranya bernama Pati Unus. Pati Unus naik tahta menjadi sebagai raja di Kerajaan Demak pada tahun 1518. Pati Unus mempersiapkan armada untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Namun penyerangan itu gagal. Sekembalinya dari Malaka ia mendapatkan gelar Pangeran Sabrang Lor. Setelah Pati Unus naik tahta, ia tidak mencoba lagi menyerang Malaka. Ia tetap memperkuat pertahanan lautnya agar Portugis tidak masuk ke Jawa. Sikap permusuhan Demak terhadap Portugis sangat merugikan Portugis dan Bandar Malaka, karena Demak tidak lagi mengirim barang-barang dagangannya ke Malaka. Kekuatan Kerajaan Demak berakhir pada tahun 1568 Masehi. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang terletak di daerah Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1568 Masehi. Raja pertama Kesultanan ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Pada waktu itu Sultan Hadiwijaya berkuasa di Pajang. Ki Ageng Bupati di Mataram sebagai imbalan atas berhasil menumpang Arya Penangsang Sutawijaya putra Ki Ageng. Pemanahan diambil anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1575 Masehi, Sultan Wijaya diangkat menjadi bupati di Mataram. Ternyata ia tidak puas menjadi bupati. Ia ingin menjadi raja yang menguasai seluruh Jawa. Ia mulai memperkuat sistem pertahanan Mataram. Hadiwijaya yang mengetahui hal itu segera mengirim pasukannya ke Mataram. Peperangan sengit terjadi pada tahun 1582 Masehi. Namun prajurit Pajang menderita kekalahan besar. Sultan Hadiwijaya menderita sakit dan akhirnya wafat. Setelah itu terjadinya perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Pangeran Pangiri datang menyerbu Pajang untuk merebut tahta.
Hal itu ditentang keras oleh para bangsawan Pajang dan bekerja sama dengan Sutawijaya dari Mataram. Akhirnya Pangeran Pangiri beserta pengikutnya dapat dikalahkan dan diusir dari Japang. Setelah suasana aman, Pangeran Benowo menyerahkan tahta kepada Sutawijaya. Sutawijaya kemudian memindahkan pusat pemerintah ke Mataram. 1586 Masehi. Sejak itu berdirilah Kerajaan Mataram. Pangeran Benowo diangkat menjadi Bupati Pajang. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senapati Ingalaga Saidin Panatagama, artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakarakusuma. Hal itu merupakan cerminan dari kebesaran jiwa, keberanian, keuletan, dan kecakapan serta kuat kepribadian Sultan Agung. Ia seorang militer yang ulung, organisator yang berhasil, ahli politik, ahli sastra, ahli filsafat, dan sangat mementingkan urusan agama. Kesultanan Mataram yang penting memiliki peran yang penting dalam perjalanan sejarah kerajaan Islam di Nusantara. Hal ini terlihat dari semangat raja-raja untuk memperluas daerah kekuasaan. Pada masa Sultan Agung, banyak prestasi besar yang dicapai, antara lain sebagai berikut. 1. Memperluas daerah kekuasaannya meliputi Jawa, Madura, kecuali Banten dan Batavia, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. 2. Mengatur dan mengawasi wilayahnya yang luas itu langsung dari pemerintah pusatnya, Kota Gede. 3. Melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim. Mataram adalah pengekspor beras terbesar pada masa itu. Kerajaan Banjarmasin adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di pusat Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Pusat kerajaan Banjar yang pertama itu adalah daerah di sekitar Kuin Utara, Banjarmasin sekarang. Namun setelah keraton di Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Matapura. Kerajaan itu berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansyah Raden Samudra sebagai sultan pertama. Seiring dengan berjalannya waktu, kerajaan Banjar makin berkembang dan bertambah luas wilayahnya. Wilayah kekuasaan kerajaan Banjarmasin meliputi Banjarmasin, Martapura, Tanah Laut, Margasari, Amandit, Alai, Marabahan, Banua 5, serta daerah hulu, Sungai Barito. Wilayah kekuasaan kerajaan Banjar makin luas hingga ke Tanah Bumbu, Pulau Laut, Pasir, Berau, Kutai, Kota Waringin, Landak, Sukanada, dan Sambas. Semua wilayah tersebut adalah wilayah kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar. Pada tahun 1905 Masehi, Perang Banjar merupakan peperangan melawan Belanda. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Seman 1862 sampai 1905 Masehi. Beliau wafat pada saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Puruk Cahu. Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo merupakan kerajaan bercorak Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talo berdiri sekitar abad ke-16. Kerajaan Goa Talo didirikan oleh Raja Daeng Matanre Karaeng Tumapa Risi Kalona di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-16. Terdapat banyak kerajaan bercorak Hindu, tetapi yang terkenal adalah Goa, Talao, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Pada tahun 1605, Sultan Alauddin dari Goa masuk Islam berkat adanya dakwah dari Datuk Ri Bandang dan Sulaiman dari Minangkabau. Sejak saat itu, kerajaan Goa resmi menjadi kerajaan Islam. Islamnya Raja Goa segera diikuti oleh rakyatnya. Kerajaan Goa dan Talo akhirnya dapat menguasai kerajaan-kerajaan lainnya.
Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 yang lebih populer dengan sebutan kerajaan kembar atau Goa Talo. Dua kerajaan telah menyatakan ikrar bersama. Oleh karena itu, kesatuan dua kerajaan itu disebut Kerajaan Makassar. Pada pertengahan abad ke-17, Makassar atau Goa berada pada puncak kejayaannya. Pada masa itu dapat dikatakan bahwa hampir seluruh daerah di Indonesia bagian timur, mulai Pulau Sangir, Talaut sebelah utara, Kutai di bagian barat, serta daerah Marege di Australia di bagian selatan, sudah merasakan pengaruh kekuasaan kerajaan Goa. Pemerintahan kerajaan Goa mencapai puncaknya terutama di bawah pemerintahan Manuntungi, Daeng Motola, Karaeng Ujung Karaeng Lakiung, Sultan Malikul Said atau lebih dikenal Sultan Malikus Said. Kekuasaan dan pengaruh kerajaan Goa makin luas meliputi seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Setelah memerintah kerajaan Goa selama 16 tahun, tanggal 5 November 1653, Sultan Malikus Said wafat. Beliau digantikan oleh putranya Malombasi Daeng Matawang Sultan Hasanuddin yang menjadi Raja Goa dari tahun 1654 sampai 1660 Masehi atau yang lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin. Pada tahun 1654 sampai 1655 Masehi terjadi pertempuran hebat antara kerajaan Goa dan Belanda di Kepulauan Maluku. Pada bulan April 1655, pasukan kerajaan Goa yang dipimpin Sultan Hasanuddin menyerang Buton dan berhasil menundukinya serta menewaskan semua tentara di Belanda di negeri itu. Sultan Hasanuddin juga berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menundukkan negara-negara kecil di Sulawesi Selatan, termasuk Kerajaan Bone. Setelah Belanda mengetahui bahwa Bandar Makassar cukup ramai dan banyak menghasilkan beras, Belanda mulai mengirimkan utusannya ke Makassar untuk membuka hubungan dagang. Utusan itu diterima baik dan Belanda sering datang ke Makassar. Setelah itu, mereka mulai membujuk Sultan Hasanuddin untuk bersama-sama menyerbu Banda atau pusat rempah-rempah. Belanda juga menganjurkan agar Makassar tidak menjual berasnya kepada Portugis. Namun, semua ajakan Belanda itu ditolak. Antara Makassar dan Belanda sering terjadi konflik karena persaingan dagang. Permusuhan Makassar dan Belanda diawali dengan terjadinya insiden penipuan pada tahun 1616. Pada saat itu, para pembesar Makassar diundang untuk suatu perjamuan di atas kapal Viose. Tetapi ternyata mereka dilucuti sehingga terjadi perkelahian seru yang menimbulkan banyak korban di pihak Makassar. Sejak itu, orang-orang Makassar membenci Belanda. Peperangan demi peperangan melawan Belanda dan bangsanya sendiri atau Bone yang dialami Goa membuat banyak kerugian sejak kekalahan Goa dengan Belanda, terutama setelah hancurnya benteng Somba Opu. Keagungan Goa yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya akhirnya mengalami kemunduran. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu, Pulau Ternate, yaitu Jailolo, Tidore, Bacan, dan Obi. Di antara kerajaan-kerajaan itu, Kerajaan Ternate yang paling maju. Kerajaan Ternate banyak menghasilkan rempah-rempah sehingga Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Jawa, Melayu, Cina, dan Arab. Raja di Maluku yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, yaitu Gapi Baguna atau Sultan Marhum. Ia memerintah dari tahun 1465 sampai dengan 1485 Masehi. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya, Zainal Abidin, pada tahun 1995 Masehi. Zainal Abidin mewakilkan pemerintahannya kepada keluarganya karena ia memperdalam pengetahuan agama Islam kepada Sunan Giri dan kemudian ke Malaka. Zainal Abidin hanya memerintah sampai tahun 1500 Masehi. Secara berturut-turut, yang kemudian memerintah di Ternate adalah Sultan Sirullah, Sultan Khairun, dan Sultan Ba'abullah. Sejak pemerintahan Sultan Khairun di Maluku telah berdatangan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Di antara mereka terjadi persaingan yang ketat, sehingga akhirnya terjadi konflik. Bangsa Portugis berhasil mendirikan benteng di Ternate. Benteng tersebut dibangun untuk melindungi Ternate dari serangan Tidore yang bersekutu dengan Spanyol. Namun, lambat laun, bangsa Portugis melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kebencian rakyat Ternate. Penguasaan Ternate yang menentang Portugis adalah Sultan Khairun yang memerintah pada tahun 1550 Masehi sampai 1570 Masehi. Ia secara tegas menolak kehadiran para misionaris Portugis di Ternate.
Hal itu membuat Portugis khawatir akan terusir dari bumi Ternate, sehingga dengan dalih mengadakan perjanjian perdamaian, Portugis di bawah pemimpinan de Mosquita membunuh Sultan Khairun pada tahun 1570 Masehi. Rakyat Ternate di bawah pimpinan putra Sultan Khairun, yaitu Sultan Baabullah, akhirnya mengangkat senjata melawan bangsa Portugis. Di bawah pemerintahan Sultan Baabullah, kerajaan Ternate mencapai masa kejayaannya. Setelah Sultan Baabullah wafat, kerajaan Ternate mulai melemah. Pada tahun 1580 Masehi, kerajaan Spanyol dan Portugal menyerang Ternate. Sultan Said Brakati berhasil ditawan Spanyol dan dibuang ke Filipina. Kekalahan demi kekalahan yang dialami memaksa Ternate meminta bantuan Belanda, tetapi dengan imbalan yang sangat mahal. Belanda secara perlahan-lahan menguasai Ternate. Pada tanggal 26 Juni 1607 Masehi, Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku. Pada tahun 1607 Masehi pula, Belanda membangun benteng Orange di Ternate. Makin lama kekuasaan dan pengaruh Belanda di Ternate semakin kuat. Bersamaan dengan itu pula, terjadi pemberontakan dan konflik internal di kerajaan Ternate, sehingga kerajaan Ternate mulai melemah dan akhirnya runtuh. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Syahadati alias Muhammad Nakal yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Agama Islam. Berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab, setelah masuk Islam bersama para pembesar kerajaan lainnya, ia mendapat gelar Sultan Jamaluddin. Putra sulungnya juga masuk Islam karena dakwah Syekh Mansur. Agama Islam masuk pertama kali di Tidore sekitar tahun 1471 Masehi. Setelah Ternate berhasil meluaskan wilayahnya dan membentuk persekutuan yang disebut Uli V, kerajaan Tidore juga berhasil memperluas pengaruhnya ke Halmahera, Pulau Raja Ampat, Seram Timur, dan Papua yang dipersatukan dalam persekutuan Uli Siwa. Kerajaan Tidore merupakan penghasil cengkih yang besar dan sangat laku di pasaran Eropa, sehingga akibatnya banyak bangsa Eropa yang datang ke Tidore untuk mencari cengkih. Pada awalnya, kerajaan Ternate dan Tidore dapat hidup berdampingan dan tidak pernah terjadi konflik. Kedua kerajaan ini justru bersaing memperebutkan kekuasaan politik di Maluku. Wilayah Maluku bagian timur dan pantai Papua dikuasai oleh kerajaan Tidore, sedangkan sebagian besar wilayah Maluku, Gorontalo, dan Banggai di Sulawesi, dan sampai ke Flores dan Mindanao atau Filipina dikuasai oleh kerajaan Ternate. Namun, setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Maluku, mulailah terjadi pertentangan karena Ternate dan Tidore bersaing menawarkan harga rempah-rempah. Pada tahun 1512 Masehi, bangsa Portugis dan Spanyol memasuki Maluku. Portugis pada saat itu memilih persahabatan dengan Ternate, sedangkan Spanyol yang datang kemudian bersahabat dengan Sultan Tidore. Pada tahun 1529 Masehi, Portugis yang dibantu oleh Ternate dan Bacan menyerang Tidore dan Spanyol. Dalam peperangan ini, Portugis mengalami kemenangan sehingga Portugis dapat menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh Maluku. Setelah menguasai Maluku, Portugis mulai melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku. Kedua kerajaan tersebut akhirnya sadar bahwa keduanya harus bersatu untuk mengusir penjajahan Portugis di Maluku. Berkat kerjasama kedua kerajaan tersebut, akhirnya Portugis mengalami kekalahan tahun 1575 Masehi. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Uku 1789 sampai 1805 Masehi, yaitu seorang penguasa yang berani dan cerdas. Pada tahun 1801 Masehi, beliau menyerang Ternate sehingga Ternate dan Tidore berhasil dipersatukan. Di samping itu, Sultan Uku berhasil mengadu domba antara Belanda dan Inggris, sehingga Belanda dapat diusir dari Tidore. Sejak itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu baik oleh Portugis, Spanyol, dan Belanda maupun Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Sehingga waktu itu Maluku mengalami zaman keemasan dan wilayahnya cukup luas, yaitu meliputi Seram, Halmahera, Kepulauan Kai, dan Papua. Pengganti Sultan Uku adalah adiknya sendiri, yaitu Zainal Abidin dari tahun 1805 Masehi sampai dengan 1810 Masehi.